Bang Reza, benarkah tidak ada direct evidence atau bukti langsung dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin? Menurut saya ada. Apa contohnya? Direct evidence bahwa ini bukan merupakan pembunuhan berencana. Dan seluruh direct evidence itu adalah berbagai macam laporan forensik yang justru disajikan oleh Mengapa Anda yakin ada direct evidence di situ? Contohnya adalah tentang kandungan sianida dalam tubuh Mirna dan seterusnya dan seterusnya. Sebetulnya itu bukan kompetensi psikologi forensik, artinya bukan kompetensi saya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ada direct evidence di situ. Tetapi bukan direct evidence untuk membuktikan bahwa ini merupakan pembunuhan berencana. Tapi direct evidence bahwa ini bukan pembunuhan berencana. Bahkan mundur satu langkah ke belakang, kita diajak untuk merevisi asumsi kita bahwa boleh jadi ini bukan perkara pidana. Boleh jadi ini bukan pembunuhan berencana. Boleh jadi ini bukan pembunuhan. Kalau boleh jadi bukan pembunuhan berencana dan bukan pidana, ya, dengan kata lain adalah korban meninggal dunia dengan secara alamiah tanpa adanya intervensi dari pihak luar, termasuk intervensi berupa artinya penyakit bawaan yang ada di tubuh korban. Apapun itu, intinya adalah bukan hasil rekayasa. Kematian atau meninggalnya korban bukan merupakan hasil rekayasa dari pihak lain yang diarahkan kepada diri korban. Oke, Pak Halius, dengan kalau kita mundur lagi ke belakang, ketika kasus ini juga awal-awal mencuat dan polisi sampai 5 kali berkasnya bolak-balik antara kepolisian dan kejaksaan, apakah ini juga mengindikasikan lemahnya dakwaan atau barang bukti yang ada, atau seperti apa Anda melihatnya? Iya, kalau ada beberapa kali bolak-balik kasus ya, dari penyidik kepada jaksa peneliti, berarti ada sesuatu yang mesti dicari oleh penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Nah, setelah 5 kali ini, apakah pada ketika itu jaksa sudah berpikir, berpendapat, sudah terpenuhinya alat bukti yang sah? 2 alat bukti sekurang-kurangnya untuk membawa perkara ini ke persidangan. Ya, ini yang kita lihat terjadinya di persidangan sekarang, bagaimana serunya antara jaksa dengan penasihat hukum. Nah, saya tidak cenderung mengatakan berapa kali bolak-balik ini tidak menjadi satu hal yang patut diperbincangkan, karena aturan mainnya tentu adalah sampai sejauh mana penyidik dapat memenuhi petunjuk dari jaksa dalam rangka kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan. Baik. Jadi bolak-balik itu semata-mata ditujukan adalah dalam rangka kesempurnaan satu berkas perkara untuk diajukan ke pengadilan. Baik, Bang Aristo, Anda tuh sempat mengatakan ketika kita break ini adalah masalah kompartemen atau masalah terpisah-pisah, akhirnya tidak jelas siapa yang menjadi leading sektor di dalam kasus ini. Begini, ini kan sebenarnya ini juga permasalahan fundamental dalam hukum acara pidana kita. Tapi saya setuju tadi Pak Halius katakan bahwa ini sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan karena bolak-balik itu kan justru untuk memperkuat dakwaan nantinya. Tapi satu kritik ini adalah menunjukkan jelas sekali bahwa mekanisme dan rasio dari KUHP tadi, Integrated Criminal Justice System, itu tidak tercapai dalam implementasinya. Kenapa tidak tercapai? Karena ketika penyidikan dimulai, ya, ada kewajiban penyidik mengirimkan SPDP, ya, diberitahukan kepada jaksa dimulainya penyidikan. Tujuannya apa sih itu sebenarnya? Tujuannya adalah jaksa bisa mendampingi asistensi. Dan semestinya kalau kita lihat praktek-praktek internasional menjadi leading role dari investigatornya. Artinya ikut mengawal kasusnya sejak awal. Bukan hanya mengawal, dia pemimpin penyidikannya karena dia mengawasi dari awal. Karena nantinya ke depan jaksa yang akan mempertahankan kasus ini di pengadilan, bukan penyidik. Bukan polisi, ya. Nah, ini adalah satu kritik terhadap hukum acara pidana kita, dan saya menduga itulah yang terjadi di kasusnya Jessica. Sehingga akhirnya menjadi perdebatan yang sangat sengit sekali antara versi pengacara dengan versi jaksa seperti itu. Begini sebenarnya, saya tadi katakan bahwa kasusnya dakwaannya Jessica ini, dia tuntutannya saya lihat, saya amati, ini dia menganut apa yang namanya circumstantial evidence. Tadi kalau Mas Reza bilang direct evidence-nya untuk membuktikan tidak adanya pembunuhan berencana, itu soal lain. Karena yang berkewajiban membuktikan itu adalah jaksa. Dia membuktikan bahwa dia punya kasus di sini. Kasus ini layak untuk disidangkan. Nah, itu ada circumstantial evidence yang saya jelaskan kan. Berangkat dari motifnya apa, kemudian series of event sampai ke hari H eksekusi. Sorry, maaf dalam tanda petik kejadian itu yang membuat Mirna meninggal. Ini tidak ada satu gerakan yang sangat obvious bahwa Jessica adalah pelakunya, misalnya mengambil sesuatu yang juga cyanida, menuangkan, itu kan nggak ada. Itu kan nggak ada. Nah, karena ini circumstantial, ini memberikan ruang untuk terjemahan-terjemahan yang berbeda. Nah, itulah yang digunakan oleh kuasa hukum untuk membantah. Kan dia katakan
imajinatif itu tuntutannya. Kenapa dalam pledoinya ya dakwaan dan tuntutannya imajinatif? Kenapa? Karena jaksa ini menafsirkan gerakan tangan mencurigakan. Disebutkan makanya dalam pledoinya Jessica seolah-olah apa yang dilakukan itu di mata jaksa selalu salah. Nah, inilah memang konsekuensi dari ketika kita berdebat soal circumstantial evidence. Baik, Bang Reza, ini sesuai dengan apa yang Anda ahli atau ilmu yang Anda pelajari soal psikologi forensik. Tadi jaksa sempat mengatakan Jessica dan kuasa hukumnya bersandiwara termasuk soal tangis-menangis dalam pembacaan pledoi pada pekan lalu. Sepanjang saya mengikuti sesi demi sesi persidangan, saya bisa katakan Jessica memang bukan seorang terdakwa yang gampang menangis atau gampang memperlihatkan gejolak emosinya. Tapi ada dua momen yang memperlihatkan betapa Jessica akhirnya juga luruh dan meneteskan air mata. Pertama, ketika dalam salah satu sesi persidangan dia menceritakan apa yang dialami selama berada di dalam sel tikus. Itu pertama. Dan yang kedua adalah yang barusan. Ketika lagi-lagi di tayangan tadi terlihat bagaimana dia menceritakan penderitaan yang dia alami, perlakuan yang dia peroleh ketika berada di dalam sel tikus tersebut. Dari dua episode tersebut, saya bisa katakan justru ini konsisten. Bahwa orang yang selama ini kita cap sebagai orang yang tidak mudah untuk mempertontonkan gejolak emosinya, tapi ada dua momen dengan situasi yang sama, yaitu menceritakan tentang selfie dan sama responnya, yaitu menangis. Saya justru ingin menanyakan atau tanda petik menantang teman-teman kolega yang sebutlah mereka mengklaim sebagai pakar gestur gitu ya, pakar analisa gestur yang menurut saya dengan segala hormat merupakan sebuah ilmu semu alias pseudoscience. Begini, kelemahan kita ketika melakukan analisa atau cermatan terhadap perilaku manusia, kita cenderung mengalami bias konfirmasi. Begitu kita yakin bahwa orang ini bersalah, maka interpretasi yang kita bangun berikutnya adalah terus-menerus salah, terus-menerus salah, terus-menerus salah. Artinya mindset awal itu yang sangat berpengaruh terhadap penilaian berikutnya. Mari kita lihat ya. Ketika terdakwa tersenyum, dinilai sebagai inilah cerminan manusia pembunuh berdarah dingin. Ketika terdakwa diam saja, juga dicap sebagai orang dengan kepribadian yang tumpul, orang yang psikopat, dan seterusnya. Nah, saya menantikan ini. Analisa gestur ketika kemudian terdakwa menangis, apakah kemudian akan juga dicap sebagai cerminan orang yang berwatak buruk atau bagaimana? Dugaan saya dengan bias konfirmasi yang ada di dalam benak sejumlah pakar analisa gestur, lagi-lagi Jessica atau terdakwa akan tetap dianggap sebagai orang bersalah. Baik. Senyum salah, tidak senyum salah, menangis pun bersalah. Baik, dan pemirsa, Talk to Anyus masih akan berlanjut. Kita akan melihat atau membahas seperti apa jalannya persidangan replik yang berlangsung tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu sejumlah pesan berikut ini.